Halo semuanya, nama saya Nur Lestari, saya dari kelas 12 IPA 2. Saya di kelompok 2 akan menjelaskan tentang ruang sampel dan kejadian. Materi pertama yaitu kombinasi. Pengertian kombinasi adalah pengelompokan dari semua atau sebagian elemen dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan susunan pemilihannya. Banyaknya kombinasi adalah rumus kombinasi NCR sama dengan N faktorial per R faktorial N dikurang R faktorial, di mana NCR adalah jumlah kombinasi, N adalah jumlah total objek dalam kumpulan, R adalah jumlah objek yang dipilih dari kumpulan. Sebagai ilustrasi, kombinasi dua elemen dari tiga huruf A, B, C adalah AB, AC, BC, sedangkan BAC, ACB tidak termasuk hitungan karena pada kombinasi AB sama dengan BA, AC sama dengan CA, BC sama dengan CB, banyak kombinasi adalah 3C2 sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial 3 dikurang 2 faktorial sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 per 2 dikali 1, hasilnya yaitu 3. Contoh soal kombinasi. Nilai dari 11C7 sama dengan A18, B30, C330, D720, E1066, 320. Penyelesaian soal. 11C7 sama dengan 11 faktorial per 7 faktorial dikali 11 dikurang 7 faktorial sama dengan 11 faktorial per 7 faktorial dikali 4 faktorial. 11C7 sama dengan 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial per 7 faktorial dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 7920 per 24. Hasilnya yaitu 330. Jawabannya yaitu C. Kedua, ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel dinotasikan dengan S. Banyaknya anggota ruang sampel dinyatakan dengan NS. Definisi titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Apa sih perbedaan ruang sampel dan titik sampel? Artinya, di dalam ruang sampel membuat semua titik sampel yang mungkin dari suatu kejadian. Misalnya saat kamu melemparkan sebuah dadu, kemungkinan yang muncul adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 itulah yang disebut sebagai ruang sampel. Secara matematis, lambang ruang sampel adalah S, dan banyaknya elemen di dalamnya memiliki lambang NS. Apa perbedaan ruang sampel dan titik sampel? Dari pembahasan di atas sudah jelaskan apa perbedaan ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel menunjukkan semua kemungkinan yang muncul pada suatu kejadian. Nah, setiap anggota ruang sampel itulah yang disebut titik sampel. Contoh, ada percobaan melempar sebuah dadu bersisi 6 sebanyak 1 kali. Tentukan ruang sampel, titik sampel, dan banyak anggota ruang sampel. Penyelesaian. Perhatikan pada pelemparan sebuah dadu berisi 6 1 kali. Maka hasil yang mungkin muncul adalah salah satu dari 6 sisi mata dadu itu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Maka ruang sampel atau S 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik sampel adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Banyak anggota ruang sampel N atau S sama dengan 6. Ketiga, kejadian. Singkatnya, peluang suatu kejadian itu adalah kemungkinan dari suatu kejadian. Peluang atau kemungkinan secara teoris artinya perbandingan antara banyaknya suatu kejadian dengan banyaknya seluruh kemungkinan yang terjadi. Jadi, kita bisa tuliskan rumus peluang kejadian seperti ini. PA sama dengan NA per NS. Keterangannya yaitu PA adalah peluang kejadian A, NA adalah banyaknya kejadian A, NS adalah banyaknya seluruh kejadian atau ruang sampel. Sifat-sifat kejadian. Adapun sifat-sifat peluang yang perlu Anda perhatikan adalah kisaran nilai peluang suatu kejadian adalah antara 0 sampai dengan 1 atau 0. Lebih kecil, PA lebih besar 1. PA sama dengan 0, artinya peluang suatu kejadian yang tidak mungkin terjadi. PA sama dengan 1, artinya peluang suatu kejadian yang pasti terjadi.
Dari sifat peluang tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai peluang tidak mungkin bernilai kurang dari 1 dan lebih dari 1. Lanjutannya yaitu, penting untuk kamu ingat, jika kamu menemukan soal peluang yang memperhatikan urutan atau susunannya, misalnya ada keterangan diambil berurutan, maka kamu harus hitung dengan rumus permutasi. Sebaliknya, kalau pada soal disuruh untuk diambil secara acak atau tidak memperhatikan urutan, maka kamu pakai rumus kombinasi. Sebelum lanjut ke latihan soal, ada beberapa ringkasan langkah-langkah untuk nentuin hasil peluang suatu kejadian. 1. Kamu harus menemukan ruang sampelnya atau NS terlebih dahulu. Kedua, menentukan kejadian peluang atau NA yang dikehendaki. Ketiga, terakhir tinggal kamu tentuin peluangnya dengan rumus di atas tadi. Contoh soal. Cara menghitung peluang suatu kejadian, 4 bola diambil secara acak dari sebuah box yang berisi 15 buah bola. Karena salah penempatan 3 bola kempis dan tidak bisa digunakan, peluang terambil 4 bola yang tidak kempis adalah A 0, B 0,23, C 0,36, D 0,42, E 0,46. Dari soal diketahui ada 15 bola dan 3 diantaranya kempis. Jadi sisa 12 bola yang bisa digunakan. Karena dari soal tidak ada aturan urutan dalam pengambilan bola, jadi rumus yang kita pakai adalah rumus kombinasi. Cari NS terlebih dahulu. Banyak cara mengambil 4 bola dari 15 bola adalah 15C4 sama dengan 15 faktorial per 15 dikurang 4 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 dikali 11 faktorial per 11 faktorial dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya yaitu 1365. Next, kita cari NA-nya. Banyak cara mengambil 4 bola dari 12 bola adalah 12C4 sama dengan 12 faktorial per 12 dikurang 4 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 faktorial per 8 faktorial 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 faktorial per 8 faktorial 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya yaitu 495. Jadi peluang 4 bola yang terambil tidak pecah adalah PA sama dengan NA per NS sama dengan 495 per 1365. Hasilnya yaitu 0,36. Sekian pembahasan tentang ruang sampel dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.